Halo semuanya, senang sekali saya Gino dan kita kembali lagi di Bukan Tamu Podcast bareng Anggi. Ada Anggi di sini yang akan menemani Gino ya. Yes banget, memang aku sukanya ditemenin ya. Dan juga spesial sekali di video kali ini kita akan ngobrolin soal quarter life crisis nih Gi. Oke, itu saya baru dengar 1 minggu yang lalu istilah Serius? itu Kak. Wow. Baru banget. Baru Sadar. Iya. Ternyata ada fase yang dinamakan quarter life crisis. Iya, makanya lagi bingung-bingung nih. Iya, lagi bingung. Kita arahnya mau kemana. Dan kebetulan sekali ada narasumber kita, tamu kita yang sudah berpengalaman dari 2013, seorang psikolog, Kak Tita. Yo, halo Kak, apa Selamat kabar? pagi, alhamdulillah baik. Baik Alhamdulillah, banget. baik. Tapi memang itu suatu fase ya Kak, quarter life crisis itu Ya, Kak. fase yang dia dinamakan itu fase krisis emosional atau krisis identitas yang diawali memang di masa perkembangan di usia tertentu 20 sampai 30-an tahun biasanya. Wow. Kayaknya memang kita lagi Kak Gino nomor berada. berapa? Saya 21. Saya berasa. Kalau saya sudah lewat. Oh, udah lewat, sudah lewat. Tapi memang itu akan selalu ada ya Kak? Ya. Akan selalu ada itu fase itu Kak? Ada tapi mengganggu atau tidak, nah itu. Oh, iya, Beda-beda iya. setiap Beda-beda. orang. Iya lagi. Siapa tahu saya biasa saya rasa Oh, kita iya. hilang betulan gitu toh. Iya, memang karena bingung ya Kak. Bingung arahnya ini mau kemana Itu gitu memang kan. gejala utamanya kebingungan. Kebingungan terkait karir, kebingungan terkait pendidikan lanjutan. Misalnya habis Dari lulus S1. S1 mau kemana, mau kerja dulu apa mau lanjut dulu atau mau menikah. Nah gitu. Kak Gino itu kayak Betul. jadi Oke, saya semua. semua. Kak Gino. Karena Tapi- Kak Gino sudah di fase-fase itu. Rasa Betul, enggak? betul, Kalau Kak betul. Gino pribadi, apa yang dirasakan ketika ada di fase itu? Apa? Bingung juga kah? Betul, bingung. Jadi karena memang mungkin kita nggak punya visi ke depan gitu Kak. Maksudnya vision atau gambaran ke depan Ya. arahnya mau kemana nih ya. Gitu. Mungkin teman-teman juga di rumah yang lagi nonton lagi berada di fase itu, lagi bingung Ya, arahnya ya. mau kemana. Ini cocok. Iya, ini cocok sekali. Video ini banget. cocok buat Betul. kalian. Nah, maksudnya Kak, itulah ketika lagi bingung itu, kira-kira apa yang harus kita lakukan sih Kak? Oke. Pada saat kita mengalami kebingungan terkait dengan karir, pendidikan lanjutan maupun pernikahan, sebenarnya ada tiga hal yang perlu kita lakukan. Tapi yang pertama itu adalah bagaimana kita mengatasi itu sendiri, lebih ke personal Boleh. diri kita sendiri dulu. Kita pahami dan validasi emosi apa yang kita rasakan pada saat kita berada di fase itu. Fase misalnya kita krisis, kebingungan, kita jadi kayak stres, cemas. Sebenarnya itu kan akan menjadi suatu tekanan pada saat ada tuntutan. Ya. Pada saat ada tuntutan betul. dari lingkungan, dari rumah, keluarga, iya, betul. ada social comparison atau perbandingan antara teman sebaya, temanku sudah segini, masa saya masih di sini-sini saja. Baru mulai muncul kegelisahan, kekhawatiran, keresahan. itu, iya. Kalau itu semua tidak ada, ya semua akan berjalan baik-baik saja, walaupun kita ada di fase itu sebenarnya. Oke, Jadi sebenarnya yang membuat itu bermasalah itu adalah adanya tuntutan dan ada perbandingan. Oke. Berarti kita Pada harus saat kita mampu memvalidasi emosi yang muncul saat itu terjadi, sebenarnya itu sudah bentuk cara mengatasi secara personal gitu. Oh, berarti harus aware dulu. Ya, aware. Aware Betul. dulu ya. Nah, Tapi- setelah aware-nya, Setelah aware, kalau kita rasa Ya, mesti- kita mampu untuk mengatasi itu sendiri, berarti itu tanda yang positif. oke. Kalau dirasa sudah sangat mengganggu bahkan membuat overwhelm, kita jadi tidak bisa melakukan Ini aktivitas itu. apapun, muncul kayak gejala klinis seperti insomnia berlebihan, Capek tapi tidak ngapa-ngapain. nah, istirahat tidur lama tapi bangunnya tetap lelah, Capek. tetap capek. Terus tiba-tiba kayak mudah panik, mudah kaget. Maka Lagi mungkin naik. itu perlu dirasa untuk ke profesional, Betul. untuk minta bantuan atau dukungan. Iya. Ya. Karena kan banyak orang yang kurang peduli, kenapa di itu bingung lagi-lagi Ya. tuh bingung. Nah, itu dia dia. tidak tahu kenapa. Betul. Dan cari taunya ke media sosial, Iya, ke tambah chat GPT. Self diagnose. Oh, kayaknya Yang aku memvalidasi. ini deh. Kanker langsung kanker tuh. Dia Langsung kalau kita self-diagnose. bertanya ke Iya. medsos atau ke chat GPT atau ke AI lainnya, dia Iya. akan memvalidasi apa yang kita tanyakan.
Tapi secara emosional dia nggak mampu memvalidasi emosi kita apa pada saat itu. Misalnya kalau kita bertanya, saya lagi stres berat nih, kira-kira supaya saya ingin pergi dari dunia ini, dari masalah ini. Ya. Cara yang tepat apa? Dia langsung kasih penjelasan. Gedung tertinggi di tempat ini adalah sini. Jadi bukan emosimu solusi. dulu yang divalidasi. Iya. Kalau kita curhatnya ke AI, itu bedanya. Iya. Harus Jadi, ke manusia. Karena Jangan manusia, self diagnose. Jangan self diagnose, betul lagi. tapi kan ini banyak sekali orang, banyak sekali teman-teman Kak. Bagaimana caranya saya bisa tahu kalau temanku lagi di fase itu gitu loh. Biar maksudnya saya sebagai temannya bisa dukung dia Kak atau apa dia Kak begitu. Bagaimana posisinya kita pada saat Iya. itu, Kak? Nah, keren nih. Biasanya kalau kita lagi Keren banyak banget masalah, lagi gitu ya. kita biasanya abai Ya. terhadap Ya. masalah orang lain. Betul. Kan boro-boro mau pikirkan masalah Iya. temanku, saya sendiri stres. Pusing ya. Masih Iya. Saya sendiri Kacau. pusing terkait masalah aku. Nah, ini pertanyaan bagus karena ini masalah di kaum muda saat ini. Ya. Kayak kita kurang peduli atau cenderung kurang peka terkait masalah teman-teman di sekitar kita karena kita sendiri juga punya banyak masalah, punya banyak problem. Jadi gejala utama itu yang bisa kita lihat adalah pada saat mereka sudah menarik diri. Menarik diri dari lingkungan sosial, menarik diri dari aktivitas, dari keseharian pekerjaannya. Itu sebenarnya pertanda utama yang harus kita siaga atau kita waspadai bahwa kenapa dengan teman saya. Harusnya kita datangi, harusnya kita rangkul, kita dukung gitu. Berarti Betul. saya pikir-pikir dulu temanku nah yang begitu ciri-cirinya. Iya, Iya, iya. menarik dirinya Iya. tuh maksudnya bukan Tiba-tiba 1 ya? hari 2 hari dalam jangka waktu Jangka yang lama. panjang. Heeh. Wow. Tapi maksudnya kalaupun dia di fase itu Kak, sebenarnya bisa jadi dikendalikan sama dirinya sendiri. Bisa asal dia punya support system yang baik. Kalau support system di lingkungan terdekatnya itu buruk, bisa jadi gejalanya akan semakin parah. Tiba-tiba kita dengar kemarin dia baik-baik saja habis ikut kegiatan dengan kita, tiba-tiba langsung ada masalah, bunuh diri dan sebagainya. Jadi support system itu penting sekali. Nah Kak, kalau misalnya nih kita sebagai temannya sudah mendekatkan diri, sudah merangkul dia, tapi dia ini masih tetap menjauh. Nah, terus kira-kira kalau misalnya fase itu terus berlanjut, apa yang akan terjadi di akhir untuk dia, pribadinya dia lah? Ya, untuk ini kalau sudah bahasan atau pertanyaan seperti ini berarti teman kita itu pasti mengalami masalah kesehatan mental yang berat atau masalah psikologis yang berat. Bisa jadi depresi, bisa jadi bipolar, atau gangguan psikologis lainnya yang tergolong sudah masuk kategori sedang ke berat. Karena pendekatan yang kita lakukan itu tidak mampu untuk membuat dia termotivasi. Itu bisa kita curigai bahwa memang sumber masalah utamanya itu ada di lingkungan terdekatnya dia. Bisa keluarga, bisa tempat kerja, bisa percintaannya mungkin. Yang kita sebagai teman itu tidak bisa untuk mengakses itu. Jadi pada saat kita sudah memberikan dukungan semaksimal mungkin, tapi kita lihat tidak ada perubahan, saran saya sih jangan berhenti. Tetap kasih dukungan, walaupun itu namanya kalau sebagai sahabat atau keluarga namanya caregiver. Kita sebagai caregiver ke teman kita yang punya masalah emosional, masalah psikologis, melelahkan menjadi caregiver terus terang karena kita merasa diabaikan, semua bantuan yang kita berikan selalu ditolak. Tapi balik lagi, teman kita ini beda penerimaan terkait masalah, beda kebersyukurannya dengan kita. Jadi mereka tidak bisa sampai ke situ ya. Jalan satu-satunya adalah terus mendampingi walaupun dari jarak jauh. Jadi kita bisa meminta bantuan ke tetangga kamarnya mungkin kalau dia kos. Kita bisa minta bantuan ke teman kerjanya di tempat kantor untuk menginformasikan perkembangannya dia seperti apa. Jadi itu cara kita untuk tetap mengamati, mengawasi dia dari jarak jauh. Harus tetap dipantau. Ya. Tapi memang ada pernah juga baca Kak Tita, sebenarnya untuk menolong seseorang yang seperti itu minta bantuan. Ya. Minta bantuan aja, maksudnya hal-hal kecil saja. Contoh si Anggi lagi di fase seperti itu. Saya sebagai teman katanya lebih efektif ketika kita minta bantuan ke dia. Jadi dia ada lebih ternyata lebih merespon ya. Iya, ternyata saya salah dibutuhkan dia juga. Iya, begitu. itu bisa jadi salah satu cara efektif. Iya. Itu masuk ke dalam
bergabung sama komunitas atau lingkungan suportif. Jadi kayak tenaganya dia diberdayakan di situ. Iya, Pada betul, saat betul. kita membuat dia aktif secara apa yang dia punya, kemampuannya dia akan merasa ada makna. Dibutuhkan Oh, iya, ini. iya. Betul sekali. Iya, Trik ya, trik. Ya, Triknya seperti trik. itu. Dan itu tepat. Saya juga pernah Iya, lakukan iya. itu. Tadi Karena tak- kayaknya itu efektif deh Kak. Soalnya kan ada juga beberapa orang yang malu cerita, Iya, yang malu betul, bergerak betul. duluan gitu Hmm, toh. baru ini ada cerita juga Kak. Kebanyakan kan orang-orang lagi di fase seperti itu agak lumayan sensitif Kak. Ya, banget. Ya kan, agak lumayan sensitif begitu Kak. Jadi ada temen dan juga lagi berada di fase itu, mungkin karena kita menganggap bahwa ini kita teman dekat, gitu. Jadi kalau kita kan biasa dibilang kayak agak-agak ceplas-ceplos lah, gitu kan. Kalau Iya, lagi iya, bercanda iya. apa segala Karena sudah macam. dekat nih. Karena sudah dekat nih, kayak begitu Kak. Jadi pas ternyata, wah lagi sensitif, ternyata lagi marah apa segala macam, gitu sih Kak. Sebaiknya kita hadapi dia kayak bagaimana Iya, sih? hadapinya gitu. itu kayak Ya, gimana sih, pada Kak? saat kita tahu kayaknya kita kelepasan tadi Iya. dalam hal bercandanya, baiknya kita langsung komunikasikan ke teman kita. Karena kita paham dia secara emosional, situasinya dia saat itu sangat mudah untuk tersinggung. Jadi kita yang sebagai dalam kondisi yang Lagi paham paham, ya, dan kita baik-baik saja, kita yang kuat saat itu, kita bisa beri kayak berbesar hati untuk duluan meminta maaf gitu. Gitu. Dan kalau dari fase itu, fase quarter life crisis itu Kak, kan tadi Kak Tita highlight-nya itu ada support system kan. Ya. Nah, untuk saya contoh nih, ketika kita sudah aware, ketika kita sudah cari cara bagaimana caranya untuk support system, gitu. Tapi belum ada orang-orang yang bisa support saya di keadaan seperti itu toh Kak. Iya, iya, iya. Hal apa yang paling mudah lah, atau yang paling kayaknya masuk akal deh kalau umpamanya belum dapat support system, kayaknya ini dulu deh, gitu Kak. Sebenarnya kita bisa jadi support system terbaik untuk diri kita sendiri dengan cara yang tadi Gino sampaikan. Saya melakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain itu tidak harus selalu ke manusia sebenarnya. Misalnya kalau Kak Anggi suka kucing, jadi setiap saat Kak Anggi bisa kasih feed streaming Iya. kucing di jalanan, itu bentuk kita untuk menjadi bermakna untuk orang lain. Jadi kita kayak punya support system sendiri ya saya. Kalaupun saya tidak dapat itu dari orang lain, saya masih tetap bisa berikan itu ke diriku sendiri. Sesedih. Tapi terlebih dahulu kita harus paham, kita harus punya banyak memori yang kaya terkait pengalaman-pengalaman hangat yang bisa menguatkan kita. Jadi caranya untuk mendapatkannya itu kita harus memperbanyak, menebar kebaikan di mana-mana dulu gitu. Pada saat kita sedang merasa down, di saat terendahmu, hadirkan kembali kenangan-kenangan kebaikan itu supaya dia bisa membuat kamu kuat lagi gitu. Ini karena memang agak kurang percaya sama orang mungkin tuh Kak. Nah itu juga agak sulit kita bisa juga cerita Iya, sama dia. Nggak Ya. sampai dia ember Kak, kan Iya, biasanya kan biasanya begitu tuh Kak. Ya. Nah, terus nih Kak, kan ini Kak Tita sudah banyak sekali nih kasus-kasus yang ditangani nih. Ya. Tapi kita fokusnya di quarter life crisis dulu. Kira-kira fase itu biasanya paling lama itu akan mengganggu itu berapa lama? Gitu. Apakah ya. sampai bertahun-tahun? Bisa jadi bertahun-tahun pada saat dia tidak ada support sistemnya. Kan hal yang memperburuk fase quarter life crisis itu adalah saat tidak ada kelompok pendukung, saat banyak tekanan, saat dia tidak diberi kesempatan untuk membangun kepercayaan dirinya, dia tidak ada kesempatan untuk melihat pilihan-pilihan hidup yang ada di depannya, tidak ada orang yang bisa memandu dia, itu bisa lama. Pada saat itu dia dapatkan, dia peroleh, bisa jadi itu hanya sebentar saja dia alami. Jadi tergantung faktor eksternal pendukungnya dia itu besar atau tidak. Oke. Gitu. Oke. Nah, Kak, kalau sumpamanya begini Kak, sumpamanya itu kita lagi di fase quarter life crisis, toh Kak. Biasanya kan quarter life crisis ini antara itu membandingkan satu sama yang lain, Ya, social comparison. social comparison. Nah, ternyata sumber masalah itu di teman-temannya kita juga. Oke.
merasa lah, iya tuh biasanya betul, begitu. betul. Ternyata saya selalu Ji untuk comparison itu teman-teman sudah seperti ini begitu ya. Dan kebetulan kita dapat lingkungan yang tidak support gitu kan. Tapi ternyata setelah kita keluar dari situ, setelah kita mencari teman baru, kita tidak nyaman Kak. Nah itu dilema-dilema seperti itu Kak tuh biasanya ada. Oke. Itu bisa dimulai dengan keterbukaan komunikasi. Kalau kita sudah merasa kayak nyaman sekali di lingkungan komunitas kita, di lingkungan pergaulan kita, kita boleh mengkomunikasikan itu. Kenapa kok ya saya sudah gabung di sini tapi saya malah jadi kayak semakin minder sama kalian, malah semakin jadi tidak termotivasi melihat kesuksesannya kalian. Mungkin itu bisa jadi teguran kepada teman-teman kita bahwa memang mereka lupa bahwa ada yang harus dirangkul bersama-sama untuk maju bareng gitu. Mereka hanya fokus ke achievement sendiri, pencapaian prestasi sendiri, tapi lupa bahwa ada teman-teman yang dukung dia tuh perlu juga untuk didorong gitu. Komunikasi intinya. Tapi Kak, Kita boleh loh kalau sudah dekat sekali sama teman kita, kita boleh mengkomunikasikan itu. Jadi kayak kenapa kok sombong Kak? Boleh. Kadang orang tidak mampu menilai dirinya sendiri kan. Oh iya. Evaluasi itu dibutuhkan dari orang lain, penilaian orang lain. Tapi Kak, Gitu. apakah fase itu akan timbul? Kan yang paling dekat dari kita ini kan pasti keluarga dong. Ya, Keluarga dulu. Nah biasanya tetanggaku lah. Betul. Oh biasa juga, dia sudah menikah. Kau Ya. kapan? Dia sudah jadi manajer. Kau masih jadi Itu. staff-staff. Itu Bisa. masuk dalam salah satu faktor pencetus quarter life crisis. Karena kita hidup di nilai budaya kolektivitas di mana keluarga, tetangga itu selalu berkumpul. Acara-acara kita di Indonesia, terutama Indonesia Timur lah, di Kendari lah, sering arisan, kumpul keluarga. Setiap ada acara baca-baca doa pasti kumpul keluarga, dan di situ jadi momen pencapaian kesuksesan di mana standar mereka untuk sukses itu secara umum itu pasti kalau bukan ke pernikahan, ke pekerjaan, tapi pekerjaan juga ada kategorinya. Iya. Ada kategori Harus PNS, Kak. harus PNS dan sebagainya. Sudah menikah pun kalau belum punya anak Punya anak dituntut pasti. lagi. Ya. Sudah punya Itu. anak, ditanya lagi Ya. kapan lagi? tambah. Kapan Tuh. tambah? Tidak akan habis. Betul sekali. Itu bisa menjadi salah satu hal yang memperberat fase quarter life crisis. Pada saat tuntutan dari keluarga, tetangga itu sangat tinggi, itu bisa menyebabkan mereka yang mengalami quarter life crisis itu menjadi stres. Pada saat stres, kalau tidak teratasi bisa sampai ke kecemasan. Kalau kecemasannya tidak teratasi juga bisa sampai ke gangguan yang lebih berat. Gitu. Berarti kita tidak akan pernah terlepas ya, Ya. Dan dulu, Kak, dari hal-hal itu. fasenya itu kayak gimana sih Kak? Fase sampai ke gangguan kesehatan mental ini? Fase untuk sampai ke gangguan kesehatan Iya, mental. maksudnya dari Iya, iya. depresi dulu atau anxiety dulu atau Sebenarnya beda-beda sih. Kalau Iya. kalau stres ya, kalau dia nggak tertangani bisa jadi dia akan sampai ke kecemasan. Terutama kalau kita lihat dari karakteristik pribadinya dia ada kecenderungan kepribadian yang neurotisme. Jadi orang yang memiliki kayak di teori kepribadian kan ada Big Five personality, ada 5 ciri kepribadian utama individu, ada pencemas, ada extrovert, introvert, agreeableness dan sebagainya. Nah, mereka yang pencemas ini kalau mendapatkan stres sepanjang rentang kehidupan masa kecil sampai ke remajanya, maka dia akan rentan untuk mengalami gangguan kecemasan. Jadi ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Bukan hanya karena ada stres, tidak teratasi terus dia tiba-tiba kecemasan. Faktor kepribadian, pola asuh, trauma masa lalu yang tidak terselesaikan, itu bisa mempengaruhi, bisa menjadi penentu dia bisa kena gangguan psikologis apa. dan itu semua orang bisa dapatkan itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Everyone begitu. Selama Iya. kita masih punya otak ya. Iya ya. Apalagi zaman sekarang kan kayak kita tingkat stresnya kita jadi semakin tinggi karena bangun tidur pun kita baca berita di media sosial Iya. sudah buat stres. Oh itu ya Kak. Gitu. Lebih rentan quarter life crisis yang dialami generasi muda saat ini tuh lebih susah. Karena itu tadi tuntutannya bukan hanya terkait dengan pencapaian hidup, tapi tentang bagaimana bertahan hidup di situasi ketidakpastian terkait pekerjaan, ekonomi, dan perubahan teknologi yang pesat.
itu semakin memperparah quarter life crisis. Dan Yang juga penting sebenarnya kita Ya. ini tuh kita harus jadi Superman Kak. Iya, Harus jadi harus hero. cepat dalam beradaptasi, tapi jangan lupa juga bahwa kita adalah makhluk sosial. Ya. Kita butuh dan harus saling mendukung satu sama lain. Tidak boleh egois. nah itu dia Kak sebenarnya. Kebanyakan menurutku ada yang saya lihat part dari manusia sosial itu agak-agak kurang ya sekarang. Oke. Karena begini mungkin ya. Iya ya, jadi Karena HP kali ya. Iya. ngobrol, nongkrong. Ternyata Main Main HP, HP. begitu. Nah. Mungkin itunya sih Kak, komunikasi lagi ya. kita bisa menggunakan itu sebagai salah satu bentuk cara mengatasi quarter life crisis dengan membatasi penggunaan media sosial sebenarnya. Salah satu penyebab quarter life crisis kan penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan, overuse. Jadi kita selain melakukan pembandingan ke teman terdekat kita juga lakukan pembandingan dari apa yang kita lihat di media sosial. Oke. Walaupun itu tidak sesuai dengan realitas yang ada di diri kita saat ini. Jadi pembatasan penggunaan media sosial itu sangat penting. Misalnya pekerjaan kita ada di media sosial, tapi kalau kita sudah janjian sama teman kita untuk ngumpul di coffee shop ini, mau membahas tentang kegiatan ini, ya silahkan di stop dulu penggunaan media sosialnya pada saat ngumpul. Kesadaran itu adanya dari diri kita kok. Gitu. Berarti inisiatif diri kita sendiri Ya, dulu lah ya. inisiatif diri kita. Kita juga boleh sekali untuk mengingatkan teman kita pada saat sedang rapat atau ngumpul, lagi asik cerita tapi ada satu orang yang sibuk, boleh sekali kita mengingatkan. Oke. Tuh. Sebentar Pi dulu itu. Sebentar Kita dulu. fokus di sini. Boleh dulu. nggak kita quality time Ya, dulu? Atau itu ada dia. kayak aturan yang dibuat dalam kelompok pada saat ngumpul HP-nya disimpan Ditaruh, dulu gitu. disimpan. Sita dulu, Sita. Ah. Bisa Sita dulu. Nah, iya, tapi memang hal-hal yang seperti itu walaupun sebenarnya simpel ya, Ya. Kak, ya, tapi maknanya besar ya. Kalau kita punya kemampuan observasi yang tinggi, walaupun kita lagi pakai HP, tapi kita tetap mampu mendengarkan apa yang dicurhatkan teman kita, enggak masalah. Iya. Pada saat teman kita curhat, kita lagi main HP, terus dia tanya, kamu dengar enggak apa yang saya ceritakan? Kita bingung, hah? Apa kau bilang? Nah, pada saat itu Iya. terjadi kesalahpahaman gitu. Sakit hati nih lagi Ya. tuh. Baper nih. Iya. Kau tidak perhatikan saya. Juga. Ya. Tapi ada Gi yang kayak gitu Gi. Ada banyak. Banyak. Anu lah sensitif kayak, ih kan saya udah dengar, saya fokus dulu di sini. So sibuk, Arit yang so sibuk kayak begitu, astaga. Iya, udah bawa pekerjaannya ke dalam begitu nih Kak. Kerennya materi-materi seperti ini kita gaungkan ya supaya semakin banyak yang paham bahwa ternyata ada orang-orang yang tidak nyaman kalau kita lagi berbicara dengan mereka, kita lagi main HP, dia sibuk sendiri. Kadang orang memang nggak tahu gitu. Iya. Ya, Kalau saya tipe yang anu sih Kak, kalau misalnya lagi ngobrol kayak begini, terus temanku main handphone itu kadang saya lupa apa yang mau dibilang lagi. Ya, terdistraksi Kayak, gitu iya, kan. terdistract gitu. Iya. Kalau kayak Gino begitu juga. Iya, makanya kalau kita kan kalau ngumpul itu ya benar-benar nggak ada HP. Walaupun mungkin oke lah sesekali cek kerjaan atau apa gitu kan Kak. Iya. Habis itu udah ngobrol apa kayak gitu. Cuman memang nah itu juga sih Kak. Kadang-kadang kan ketika kita sudah mulai untuk memahami seseorang dengan apalagi namanya kesibukannya, dengan HP-nya, gadgetnya kayak gitu. Kadang juga kita butuh feedback dong Kak. Iya dong. Betul, Ya manusia kan? mana Manusia mana yang tidak butuh feedback Betul. begitu gitu kayak maunya kok sadar nih juga lah gitu. Oke, itu dulu struggle-nya saya dalam mempelajari ilmu psikologi. Untuk didengarkan saya nggak punya tempat. Itu dulu struggle-nya saya. Tapi semakin kesini saya tetap nggak dapatkan jawaban itu, Kak Gino, terus terang. Jadi karena orang kan nggak bisa mengukur kepuasan kita seperti Iya. apa. Orang lain tidak bisa memenuhi apa yang kita inginkan Iya, sepenuhnya gitu. Jadi yang tahu apa yang kamu butuhkan kamu sendiri. Jadi pada saat kamu sudah melakukan sesuatu untuk orang lain, kalau tidak dapat reward dari mereka, kasih reward ke dirimu sendiri. Gitu. Pendukung Kembali utama. lagi berarti ya. Diri sendiri lagi. Balik lagi ke diri sendiri. Jadi kita harus jadi Iya ya. superhuman. Maksudnya karena kita yang paling mengerti. Ya, itu satu-satunya. Walaupun kita bisa mengerti orang lain itu bonus lah.
Ya, kalau ada teman yang kita punya yang bisa memberikan itu ke kita, kita harus pegang dia baik-baik supaya nggak hilang. Iya Iya, sih. betul. Karena jarang ada Iya. yang begitu toh Kak. Pendukung utama. Gimana guys? Lagi berarti Ya. ya. Nah Kak Tita, terima kasih karena sudah kasih kita Insight, wejangan-wejangan betul. lagi ya yang luar Sama-sama. biasa. Nah, ini kan ada 2.750 juta jiwa Wow. yang nonton ya. Ini, wow, Banyak FYP. sekali FYP. di mana-mana. FYP ini di mana? Sampai siakat Kak, FYP di siakat ini. Oh, Bukan dong, aduh Kak. Jadi kira-kira Kak Tita apa sih yang mau disampaikan buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk di fase itu ataukah sudah di fase itu? Apa yang ingin disampaikan buat teman-teman? oke. Sederhana aja sih, kayak quarter life crisis itu bukan suatu hal yang perlu untuk kita takutkan. Malah kita harus melewati itu dengan baik gitu. Kayak kita terima semua emosi yang ada, semua masalah yang ada. Kita harus jadikan itu pertanda atau pembelajaran kita untuk tumbuh. Gitu. Jangan jadikan momok sehingga kita menjadi takut, menjadi mundur, karena nanti sebanyak apa pelajaran yang akan kita lalui dalam fase quarter life crisis itu, kayak kebingungan tentang karir, kebingungan tentang percintaan, pekerjaan, dan kita mampu untuk melewatinya, itu akan membawa kita jadi versi terbaik dirinya kita pada saat kita sudah melewati fase itu. Setuju lagi. Jadi harus di challenge Di-fight ya. malah, harus ditantang, jangan jadikan sebagai momok gitu, ketakutan. Wah, luar biasa banget Kak Tita. Ya. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya? Ya. Ya, pokoknya untuk teman-teman yang berada di fase itu, Iya. semua bisa dilalui. Iya. Yang penting itu tadi. Malah ada harus awareness. loh kita Harus ya. lalui. Iya. Harus ada awareness-nya Ya. juga, harus ada introspeksi dirinya juga, harus ada evaluasinya juga. Betul sekali. Hidup terus berjalan Hidup ya. terus berjalan, jadi jangan stuck di fase itu ya Betul, Kak betul Tita ya. sekali. Kita jadi besar, kita jadi expert Yep. karena kita melewati banyak masalah. Wuhui. Quotes of the day. Thank you Kak Tita. Kak Tita, Terima kasih banyak. banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol Sama-sama, lagi. bukan tamu podcast ya. Iya. Panjang sih ini kita Nah, ngobrol. Tunggu jadi habis dari acara-acara ini, kerennya. Siap, siap Kak Terus Tita. dari ini kita mau cerita lagi ya, off cam ini agak Off cam ya. seru ya. Konsul Thank you. pribadi. Thank you, jangan lupa subscribe, share, and like. Yes. Gitu, Kak. Ya. Thank you. Bye guys.